Danilo Estos yang saya banggakan, ya, juga kepada Pak Mentor nanti pas Ibu Supiadi ya. Bapak. Oh Bapak Supiadi sebagai MM yang nanti akan berupaya masuk ke room ini, yang saya hormati, dan lebih khusus lagi yang saya banggakan Ibu Purnama SPD sebagai peserta, ya, dan kepada Ibu Nisu yang cantik, yang setia menemani kita di room ini, yang saya banggakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu Purnama silakan untuk menyajikan rancangannya. Mudah-mudahan dengan waktu tidak lebih dari 10 menit. Iya, Kita Pak. mendengarkan. Silakan Bu Purnama. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Mohon izin untuk share screen. Silakan. Tapi Pak kelihatan. Oh, sudah. Coba, anunya belum ada DP salin. Nah, klik situ. Oke, sudah. Sudah Pak. Yuk, sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Ibu Katrina Danilo Esos MSI selaku penguji, Bapak Abdul Wahab Harmain APTMM selaku coach. Terima kasih. Yang terhormat juga Ibu Niswati Sabaringgi SAP selaku evaluator dan Bapak Supiadi SPDMM selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Purnama SPD, instansi SMP Satap 4 Sausu, jabatan Guru Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul Meningkatkan Kemampuan Literasi Siswa Kelas 8 SMP Satap 4 Sausu melalui sumber bacaan elektronik. Latar belakang, pengetahuan literasi berhubungan dengan kemampuan membaca, menganalisis, dan memahami konsep bacaan. Sebagai guru yang mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia, penulis mengamati selama proses pembelajaran, setiap kali diberikan teks bacaan, siswa kurang tertarik untuk membaca, bahkan kesulitan memahami dan menganalisis bacaan. Hal tersebut juga diakibatkan oleh proses pembelajaran yang monoton, serta keterbatasan sumber belajar yang hanya menggunakan buku teks dan LKS atau lembar kerja siswa. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, penulis menyediakan sumber bacaan elektronik yang diharapkan dapat membangkitkan semangat belajar siswa, terutama dalam literasi. Dengan memberikan inovasi pada sumber bacaan, siswa akan tertarik untuk membaca dan menganalisis bacaan, serta diharapkan siswa akan terbiasa dengan bacaan elektronik sehingga melatih siswa dalam persiapan mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Bertolak dari masalah yang terjadi, penulis membuat rancangan aktualisasi dengan judul Meningkatkan Kemampuan Literasi Siswa Kelas 8 SMP Satap 4 Sausu melalui sumber bacaan elektronik. Tujuan,
meningkatkan kemampuan literasi siswa di SMP Satap 4 Sausu, serta memberikan pelayanan pembelajaran berupa penyediaan sumber bacaan elektronik. Manfaat bagi penulis dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN untuk mengatasi masalah yang dihadapi di unit kerja. Manfaat bagi organisasi, memberikan inovasi dan meningkatkan motivasi guru dalam mendesain proses pembelajaran di sekolah, serta memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran literasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Manfaat bagi daerah sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang berdaya saing. Manfaat bagi masyarakat meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia, khususnya mutu dari peserta didik. Identifikasi isu ada 6. Yang pertama, rendahnya minat siswa ke sekolah, kurangnya kedisiplinan, rendahnya minat belajar siswa, minimnya penguasaan TIK, rendahnya hasil belajar siswa, dan rendahnya kemampuan literasi siswa. Dari ke-6 isu tersebut, saya menggunakan analisis isu APKL dan menemukan 3 isu yang paling besar pengaruhnya. Yang pertama, rendahnya minat belajar siswa, rendahnya hasil belajar siswa, dan rendahnya kemampuan literasi siswa. Dari ketiga isu tersebut, saya menggunakan teknik USG dan menemukan isu rendahnya kemampuan literasi siswa sebagai prioritas isu. Dan dari prioritas isu tersebut, saya menggunakan diagram fishbone untuk menentukan penyebab rendahnya, maksudnya menemukan penyebab rendahnya kemampuan literasi siswa. Dari beberapa penyebab masalah atau penyebab rendahnya kemampuan literasi siswa, saya menggunakan gagasan kreatif sebagai alternatif pemecahan isu. Dari beberapa gagasan kreatif tersebut, saya menggunakan metode McNamara dan menemukan satu gagasan kreatif yang paling efektif, efisien, dan mudah untuk dilakukan, yaitu menyediakan sumber bacaan elektronik. Adapun rencana kegiatan aktualisasi, kegiatan yang pertama, persiapan rancangan aktualisasi, meliputi tahapan melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, meminta saran dari rekan-rekan guru. Kemudian yang ketiga, membuat rancangan kegiatan penerapan media pembelajaran berupa sumber bacaan elektronik. Kegiatan yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapannya meliputi mempelajari silabus, membuat soal pretest, kemudian meminta saran dari rekan-rekan guru MGMP, dan yang keempat, membuat RPP literasi. Kegiatan yang ketiga, menyediakan sumber bacaan elektronik. Tahapan kegiatan, mencari referensi sumber bacaan elektronik, kemudian menyiapkan bahan dan alat, dan yang ketiga, menyiapkan teks bacaan elektronik. Kegiatan yang keempat, pelaksanaan pembelajaran literasi melalui sumber bacaan elektronik. Tahapannya meliputi yang pertama, memulai pembelajaran dengan salam, berdoa, motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pretest menggunakan buku teks. Yang ketiga, menjelaskan materi pembelajaran. Yang keempat, menyajikan sumber bacaan elektronik. Yang kelima, melaksanakan post-test menggunakan teks elektronik. Dan kegiatan yang terakhir, evaluasi setelah kegiatan. Tahapan kegiatan meliputi memeriksa hasil pretest dan post-test. Yang kedua, membandingkan sumber bacaan yang efektif. Dan yang ketiga, membuat laporan hasil pretest dan post-test. Adapun jadwal kegiatan yang pertama, persiapan rancangan aktualisasi dilakukan pada bulan Mei minggu keempat. Kegiatan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran juga dilakukan pada bulan Mei minggu keempat. Menyediakan sumber bacaan elektronik dilakukan pada bulan Mei minggu kelima. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada bulan Juni minggu ke-1, kedua, dan ketiga. Evaluasi setelah kegiatan dilakukan pada bulan
pada bulan Juni minggu keempat. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Mohon izin dengan hormat saya kembalikan kepada Bapak Coach. Terima kasih. Terima kasih Bu Purnama. Dan jelas waktu yang dipakai juga sangat efektif. Tapi sebelumnya gimana kabarnya mentornya? Mohon maaf Pak, ini lagi sementara video call Pak, karena beliau masih coba terus masuk Zoom tapi loading terus Pak. Oke, kalau tapi video ini call, ada lagi Zoom Pak, video call. Oke. Makasih nanti Pak mentor Pak Supyadi SPDM yang saya hormati, terima kasih Bapak sudah berupaya masuk, tetapi karena ada sesuatu hal yang kita tidak bisa di luar dari kemampuan kita, tapi kalau diizinkan oleh Ibu Penguji kita dengar aja video call-nya. Bagaimana Ibu Penguji? Dukungan atau penguatan yang akan dilakukan oleh Ibu Purnama, tapi bisa lewat video call ya? Ibu Purnama, boleh? Iya Pak, ini suaranya bisa, oke. Ibu, oke silakan Pak kepada Pak Supyadi walaupun melalui video call, silakan Pak. Oke dengar. Nanti dikasih anunya. Oke Ibu Purnama, silakan dipersilakan Pak Supyadi. Terima kasih. Kita dengar ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada mentor untuk Ibu Purnama sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Satap 4 Sausu yang letaknya yaitu di Manggalapi. Mungkin di sana tidak bisa terjangkau oleh jaringan. Ya. Itu dengan adanya guru ini, maka kami sangat mendukung. Jadi sebagai mentor, kami ingin kerjasama dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah, bagaimana agar pembelajaran untuk bahasa Indonesia di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik. Yaitu kami ingin upayakan dengan pemerintah setempat, yaitu tentang fasilitas. Ya, misalnya tentang keamanan di sana, ya, supaya jaringan bisa ada, kami ingin memberikan dukungan sepenuhnya agar bisa terlaksana, dan anak-anak di sana khususnya yang jauh dari digital agar dapat mengenal. Itu dukungan kami. Kemudian untuk kami selama ini sudah dapat menjalankan tugas dengan baik, tidak mencapai latsar. Mudah-mudahan setelah selesai latsar dapat memberikan motivasi juga sebagai ASN yang dapat diakui sebagai ASN 100%. Olehnya dari kami sebagai mentor di daerah, motivasi itu tetap kami wujudkan tentang keberadaan, kenyamanan, kemudahan kami tetap akan lakukan agar siswa-siswi ada di kelompok kami dapat mengenyam pendidikan dekat, yaitu hulu rancangan daripada ASN yang siap ditugaskan di sana. Mungkin itu Bapak Ibu peserta seminar yang kami banggakan dan kami hormati. Kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supyadi SPDMM telah berkesempatan walaupun melalui video call yang intinya mendukung, mensupport, memberikan penguatan terhadap apa yang dilakukan nanti oleh Bu Purnama tentang rancangannya. Namun sebelumnya itu kita akan mendengarkan dan berharap ada masukan, ada saran atau ada pertanyaan dari Ibu Penguji, Bu Katrina,
yang tidak lain dan tidak bukan artinya untuk memberikan perbaikan atau penyempurnaan rancangan yang akan dilakukan oleh Bu Purnama. Kami persilakan Ibu penguji, Bu Katrin, jangan lupa suaranya di mute. Silakan Bu. Bu Katrin, silakan. Di mute suaranya Bu. Suaranya tidak. Baik, Oke. terima kasih. Silakan dikosongkan dulu ini. Di stop share dulu bahannya Bu. Ibu Purnama. Stop share. Oke. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama Suara hilang. Ibu Katrin, suaranya hilang. Oh, sorry. Sip. Saya siap menunggu. Berarti saya tambah napas dulu ya, boleh? baik. Mana ini coachnya? Oke. Yang saya hormati Bapak yang saya hormati mentor, walaupun mungkin cuma dengar dari si Joko. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Purnama. Nah, ya. Ibu Purnama masih seperti gadis Pak Wahab. Jadi masih seperti gadis, katanya dari ibu. Itulah. Semua orang kayak gadis. Tahu so ibu-ibu. Coba ekor orang. Oke. Terima kasih tulisan Anda. Tadi malam saya baca cukup bagus. Tinggal diperbaiki yang terlalu kecil, dibesarkan sedikit, ya. Ukuran ukuran disesuaikan dengan ukuran yang biasa, ya. Kemudian dari tadi ini kita bicara, barangkali masih ingat Ibu Purnama. Ibu Purnama kedudukan ASN itu dalam mewujudkan smart government. Masih ingat ada 3 titik yang perlu kita perhatikan atau kita perlu ingat selalu. Boleh disampaikan ke saya? Yang pelaksana kebijakan publik itu Bu, dengan pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. 3, ya. Jadi ada satu yang paling upayakan kita itu memang betul-betul ketika nanti Ibu Purnama sudah jadi PNS. Berbeda itu waktu kita masih honor atau tenaga kontrak atau masih CPNS dalam 1 tahun yang lalu. Jadi sekarang sudah mau menjadi PNS. Jadilah perekat, ya. Jadi perekat di sini tentu kita Bu Purnama sudah dengar dari narasumber-narasumber ketika mempelajari materi tentang
berakhlak. Ya, ada banyak hal yang kita pelajari di situ. Nah, itu yang selalu diingat ketika Ibu Purnama sudah menjadi PNS. Ya. Sekarang ada beberapa hal saya melihat di tulisannya sudah hampir lengkap memenuhi persyaratan. Sekarang kita masuk pada rancangan aktualisasi. Di sini isu yang diangkat rendahnya kemampuan literasi siswa kelas 8 di Satap 4 Sausu. Iya, Bu. Pertama-tama saya ingin tahu kenapa Ibu pernah mengambil isu ini. Izin menjawab, Bu. Pertama-tama saya mengambil isu ini tentunya karena keterkaitan dengan tugas dan fungsi saya sebagai guru yang mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Setiap kali saya memberikan teks bacaan kepada siswa, siswa kurang tertarik untuk membaca, Ibu. Kurang tertarik untuk membaca sehingga mereka sulit untuk memahami bahkan menganalisis bacaan. Sementara saat ini ujian nasional telah digantikan dengan asesmen nasional, yang dimana asesmen nasional itu, Ibu, salah satu instrumen yang diukur adalah kemampuan literasi siswa. Jadi saya menggunakan sumber bacaan elektronik ini, Bu, dengan harapan agar siswa dengan adanya inovasi sumber bacaan, karena selama ini masih menggunakan buku teks dan siswa malas membaca, harapannya dengan adanya inovasi sumber bacaan ini, siswa lebih tertarik untuk membaca sehingga mudah untuk diarahkan memahami dan menganalisis bacaan. Kemudian diharapkan siswa dapat terlatih mengerjakan teks bacaan elektronik, Ibu, untuk persiapan tentunya asesmen nasional untuk mengisi instrumen literasi. Ya, baik. Terima kasih. Apakah Bu Made, Ibu Purnama itu sudah tentu sudah memikirkan ya, sudah memikirkan dampak daripada minat baca sumber bacaan elektronik, ya. Elektronik itu kan dia berhubungan dengan listrik, ya. Kalau misalnya di tempat itu ada macet listriknya, apa jalan keluar gitu ya. Sudah dipikirkan? Seperti ini, Bu. Memang di tempat saya bertugas itu, Bu, jaringan listrik tidak ada, aliran listrik PLN dan tidak ada jaringan internet, Ibu. Jadi tapi di sana ada beberapa rumah warga yang ada aliran listriknya dan menggunakan dari turbin air, Ibu. Jadi itu kami manfaatkan untuk charge laptop untuk itu, Ibu. Jadi kami menumpang gitu. Jadi itu jalan mengisi daya. Ya? Iya, Bu. Oh, iya. Tapi Bu, ini juga kemarin waktu asesmen nasional, pelaksanaan asesmen nasional, saya diberi izin untuk sebelum asesmen nasional itu siswa turun ke kecamatan. Jadi di kecamatan itu siswa diajar untuk persiapan asesmen nasional termasuk pembelajaran literasi. Jadi diberi izin, Ibu, untuk karena siswanya hanya sedikit, Bu. Jadi diberi izin untuk belajar di kecamatan. Baik. Oh ya. Jadi setiap yang kita pikirkan ada masalahnya pasti ada jalan keluarnya ya. Iya, Bu. Ini di dalam kegiatan ya, dalam kegiatan 1 coba kegiatannya persiapan rancangan aktualisasi. Saya melihat ini tulisannya Ibu Purnama ini, Ibu Purnama satukan dengan kayak smart
ASN, ya Iya Bu. langsung ya. Makanya saya tadi kaget, tapi itu bagus inovasi supaya tidak bolak-balik lihat. Nah, cuma nanti harus ada kasih batas sebenarnya, harus ada kasih batas bahwa ini bukan judul kegiatan, tetapi kaitan dari kegiatan ya. Penjelasan agenda dia masuk agenda berapa ya, jadi supaya nampak harus ada tanda ya. Jadi nanti kalau orang tidak paham nanti akan dia itu. Kemudian ada menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran literasi ya, yang dimaksud di sini adalah literasi cara baca dengan literasi elektronik ya. Iya Bu. Oke. MGMP apa? Iya Bu. MGMP musyawarah guru mata pelajaran. Bagus, jangan disingkat-singkat sebelum taruh dia punya ini. Jadi ditulis ya, baru di dalam kurung MGP gitu. Iya Bu. Nanti lama-lama orang bilang memangnya gue pikirin. Jadi bagus ini. Kemudian dalam membuat rencana pelaksanaan RPP itu saya lihat ada RPP di sini yang rencana pembelajaran itu ya. Iya Pak. Iya Bu. Ya. Ya. Ada beberapa, saya melihat di kegiatan ketiga ya, kegiatan ketiga membuat dan menyediakan sumber bacaan elektronik ini, membuat bacaan elektronik ini. Jadi maksudnya yang elektronik yang Anda maksud di sini ada yang dimiliki oleh sekolah atau yang diharapkan dari siswa? Iya, mohon maaf Ibu, bagaimana Bu? Elektronik ini disediakan oleh sekolah atau dari siswa? Sekolah Bu, siswa tidak punya alat dan itu. Oh, jadi disediakan sekolah? Iya Bu. Mereka belajar literasi itu di sekolah? Mohon maaf Ibu, kalau kami itu belajar sudah 3 tahun Ibu kami tidak menggunakan gedung sekolah, jadi kami itu belajar menyesuaikan tempat. Karena ini Bu, lokasinya rawan kalau lokasi sekolah. Rawan pandemi? Bukan Bu, daerah operasi teroris Bu. Aduh saya sedih. Wahab. Jadi ya saya paham. Jadi karena daerah itu adalah rawan teroris, memang ada beberapa tempat itu di daerah sana itu yang perlu diperhatikan itu memang. Untuk sementara mereka belajar di rumah-rumah warga, iya, ya, iya. Rumah warga. Mudah-mudahan teroris itu cepat habis nanti, sehingga warga itu bisa tenang belajar, siswa bisa sekolah baik-baik, guru-gurunya bisa mengajar dengan baik, ya. Kemudian saya melihat di sini sudah kita lewatkan saja itu Pak. Melewatkan itu, Purnama tidak usah dipikirkan itu bahwa teroris itu selalu mengancam kehidupan kita memang. Saya pernah alami Bu.
Kesusahan pose itu saya alami. Jadi apa yang dialami ibu pasti saya pernah merasakan itu, terancam, ya, terancam bekerja, ya, terancam mengajar seperti ibu. Saya terancam menolong persalinan waktu itu, harus diangkat dengan menyeberang sungai, takut belum lagi kalau mati. Tapi semangat ada, ya, semangat harus ada, semangat itu selalu ada, ya. Ya, Bu. Di sini ada melaksanakan pretest, ya. Yang dimaksud oleh Ibu Purnama untuk melakukan pretest bagi siswa, ya, bagi siswa ini, ya, Iya, ya, siswa menggunakan buku buku teks, ya. Iya. Oke. Yang dimaksud dengan buku teks itu yang bagaimana? Saya menggunakan pretestnya menggunakan buku teks Ibu, karena ada buku sekolah itu sebagai sumber belajar, dan ada buku LKS yang memang khusus untuk lembar kerja siswa. Jadi siswa ada banyak soal-soal di dalam untuk dikerjakan siswa. Jadi itu saya gunakan sebagai pretest, karena di post-testnya nanti saya sudah menggunakan teks elektronik, kemudian saya akan membandingkan itu, Ibu, agar hasilnya bisa kelihatan sebagai perbandingan bahwa siswa lebih tertarik ke bacaan yang mana. Itu, Bu. Baik. Jadi gini, ada saran dari saya dalam menyajikan sumber bacaan elektronik itu, karena untuk sementara ini sekolahnya kan masih di tempat-tempat kayak di kecamatan atau di rumah-rumah warga, ya. Yang paling utama adalah melihat siswa itu, kesiapan siswa dan kemauan siswa untuk itu, ya. Bagaimana Ibu Purnama menciptakan agar supaya hal ini betul-betul mereka minati, bukan hanya karena ada kue atau ada gula-gula, tetapi mereka merasakan bahwa itu kebutuhan mereka. Iya, saya paham itu, ya. Ibu Purnama tidak melupakan bahwa Ibu Purnama dalam melaksanakan tugas sebagai PNS, landasan kita atau hal yang perlu kita perhatikan adalah yang diistilahkan sekarang adalah berakhlak, ya. Ingat itu, berakhlak itu apa kepanjangannya, ya? Berorientasi pada pelayanan, ya. Jadi akuntabel. Jadi itu yang Ibu Purnama selalu ingat, ya. Selalu ingat kalau melaksanakan tugas. Bisa Ibu Purnama menyelesaikan semuanya ini pada saat nanti selama cuma 1 bulan? Insya Allah bisa, Bu. Oh, bisa. Yang kedua, saya ingin menyarankan, karena ini berbasis elektronik, Pak Coach, ini supaya mereka nanti bisa dia melalui video kalau bisa, ya, karena memang ini bacaannya melalui elektronik. Jadi kita minta supaya ketika bersosialisasi atau memberikan penyuluhan atau memberikan pengertian tentang hal ini, nanti tolong supaya bisa divideokan, ya. Jadi Ibu Purnama nanti tidak lagi tanya jawab seperti ini, ya, tinggal memaparkan, oh ini videonya. Sesudah itu Pak Coach tinggal memberikan kesempatan untuk kita, ada yang diperbaiki atau ada yang ditambah, ya tinggal seperti itu. Karena mau merubah segala-galanya kalau sudah di hasil nanti kan tidak mungkin. Jadi tolong supaya video, karena ini berbasis melalui sumber bacaan elektronik, ya. Ibu Purnama bisa, ya? Bagaimana videonya, Ibu, untuk videonya dokumentasinya ada setiap kegiatan dan tahapan-tahapannya itu disorting. Oh, iya. Kemudian Ibu paparkan, Ibu putar pada saat nanti ujian. Ya, Ibu tidak perlu membaca lagi banyak-banyak, karena biasanya itu
dulu kita dengan Ibu Dery selalu begitu ada videonya, putar videonya, Ibu tinggal menunggu coach persilakan nanti. Untuk kalau ada tambahannya, Ibu mau kasih tambahan atau dari penguji kasih tambahan atau pengurangan gitu. Jadi karena ini tugasmu atau pekerjaan atau karya tulisnya berbasis judulnya meningkatkan kemampuan literasi siswa kelas 8 SMP 4 Sausu, Satap Sausu melalui sumber bacaan elektronik. Ya, bisa ya Ibu? Insya Allah Bu. Berarti Bu, semua tahapan kegiatannya yang termasuk konsultasi mentor, itu di video dimulai Bu? dari itu. Iya, dimulai. Kan ini nanti yang Ibu tulis ini adalah yang akan Ibu kerjakan selama 1 bulan. Iya, Bu. Pertama-tama pada waktu Ibu pergi menghadap mentor, disorting gitu ya. Potong nanti digabung salah satu kayak apa ya namanya? Memang iya, Bu, disatukan. Bisa tuh, bisa. Oke. Jadi Pak Wahab bisa katanya, bisa. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Jangan nanti pada saat sudah harus kita minta seperti itu, lalu dibilang, oh tidak jadi, tidak ada. Tapi kalau janji itu adalah utang. Ya kan? Pak Coach, gimana Pak Coach? Siap. Nanti kita beliau sudah siap untuk memaparkan lewat video nanti ya. Pemaparan berikutnya di akhir itu adalah pakai video. Oke? Sip ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Terima kasih Ibu penguji. Tadi ada beberapa saran dan masukan, mungkin sudah bisa dicatat Ibu Purnama, terusnya dari sisi huruf ya di laporannya. Tapi tadi kalau menyangkut video itu, mungkin Ibu pernah membuat tugas kan, learning journal ya. Ya, Ibu tinggal menampilkan videonya. Nah, seperti kegiatan-kegiatan itu nanti kita coba buat sehingga pada waktu nanti penyajian itu saja yang ditampilkan. Oke? Siap. Ya, mungkin sudah dipaham Bu, tapi nanti disesuaikan kondisi lapangannya Ibu. Ya, misalnya itu tadi ada hambatan jaringan tapi Ibu sudah menjamin ya silakan. Nanti tinggal tekniknya bagaimana, nanti kita akan coba diskusikan di grup ya supaya memenuhi unsur tadi. Memang harapan tadi bagus, saran dari Ibu penguji. Demikian mungkin ada statementnya lagi Bu, khususnya pada penguji, Pak namanya mentor ya, saudara. Silakan. Ada tambahan lagi Bu Purnama? Ada? Tidak Pak, cukup. Cukup bagus. Demikian. Terima kasih Ibu penguji. Ya semangat. Ya saya terinspirasi. Ya ini. Terima kasih. Kemudian kepada Ibu Purnama ya. Sukses selalu ya. Kepada Pak mentor, terima kasih sudah berupaya masuk tapi dan sudah melalui video call, dan juga kepada Ibu ini kita kembalikan kepada Pak Prandi sudah juga sama-sama kita ya di room ini. Demikian saya kembali lagi kepada Ibu Evaluator, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Purnama SPD bersama mentor Pak Supiyadi SPD MM. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk live dari room pujian ini. Silakan Ibu Purnama bersama mentor. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sama-sama, sukses selalu, semangat ya Bu. Ya. Mohon izin Pak Ibu penguji, Bapak Coach, kita